Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakapolres, Bapak Kanbapop, Bapak Kasubag Humas, yang saya cintai, saya banggakan, rekan-rekan media se-Kabupaten Sinjai. Pagi ini kami akan menyampaikan paparan Kapolres Sinjai dalam rangka refleksi akhir tahun 2020 Polres Sinjai. Dasar sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Rencana Kerja Polres Sinjai tahun 2020. Maksud dan tujuan refleksi ini untuk membuat pertanggungjawaban dan melaporkan gambaran tentang situasi dan kondisi Kamtipmas yang terjadi di wilayah hukum Sinjai. Aneh, Kamtipmas tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020, untuk total jumlah laporan polisi di tahun 2019 sebanyak 450 LP, selesai 434 LP. Mengalami penurunan di tahun 2020, jumlah LP 323 laporan polisi, yang selesai 226 laporan polisi. Perbandingan kasus yang terjadi antara 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 127 kasus, dari 450 kasus menjadi 323 kasus, atau turun sebesar 28,2%. Sedangkan untuk penyelesaian kasus tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami juga penurunan sebanyak 208 kasus, yang sebelumnya dari 434 kasus yang berhasil diselesaikan menjadi 226 kasus, atau penurunan sebesar 47,9%. Sedangkan untuk kasus menonjol jenis tindak pidana yang pertama yaitu tindak pidana pembunuhan. Di tahun 2019 terjadi 2 kejadian, sama di tahun 2020 2 kejadian, dan dua-duanya selesai. Yang kedua, anirat di tahun 2020 dan 2019 sama-sama 1 kejadian dan selesai. Sedangkan curanmor di tahun 2019 ada 19 kasus, meningkat di tahun 2020 menjadi 25 kasus, dan juga pengungkapannya meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 hanya 6 LP, sampai dengan Desember tahun 2020 ini kami berhasil mengungkap 8 laporan polisi atau 8 kasus curanmor. Sedangkan curas terjadi 2 kali di tahun 2020. Pencurian ternak tahun 2019 terjadi 8 kali, sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 14 kali dan berhasil diungkap 1 LP. Untuk narkotika mengalami penurunan. Di tahun 2019 ada 40 kasus ungkap narkotika, sedangkan di tahun 2020 ini menurun menjadi 26 kasus. Berkaitan dengan narkotika atau psikotropika, dari sepanjang tahun 2020 ini jumlah kasusnya ada 26 LP, penyelesaiannya 28 LP atau ada tunggakan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah tersangka 38 orang, terdiri dari laki-laki 33 orang, perempuan 5 orang, pengedar sebanyak 37 orang, dan pengguna 1 orang. Barang bukti yang berhasil kami amankan selama tahun 2020 terdiri dari 1. Tramadol atau obat daftar G sebanyak 429 butir, tembakau gorila sebanyak 2,64 gram, sedangkan sabu atau amfetamin sebanyak 120,23 gram. Kasus penonjol lagi yang bisa kami paparkan di sini yaitu kasus LP nomor 101 6 Romawi 2020 tanggal 22 Juni 2020, yaitu tentang kasus pemerasan daripada kepala desa Bongkiling Kresek, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan BB sebanyak uang 25 juta rupiah, dan 1 orang yang ngaku-ngaku dari oknum daripada wartawan berhasil kami amankan atas nama saudara Andi Adik bin Jainuddin Aziz
yang sekarang prosesnya ada tahap P21 dan akan disidangkan di Kejaksaan Negeri Sinjai dan Pengadilan Negeri Sinjai. Berikutnya yang berhasil kami ungkap yang cukup menonjol yaitu rekan-rekan ketahui bersama kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Itu laporan polisinya model A nomor 21 bulan 6 juga tanggal 8 Juni 2020. Itu yaitu tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang untuk praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dan atau memanfaatkan, membiarkan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Ini dengan ancaman lebih dari 10 tahun penjara. Tersangkanya ada 2, saudara Sumardi dan lelaki Yoni Gunawan. Korbannya ada 3, yaitu saudari Devani, saudari Niken, dan saudari Supina. Salah satunya ini adalah anak di bawah umur. Lanjut lagi ke bidang lalu lintas. Sepanjang tahun 2020 telah terjadi 76 kasus laka lantas. Ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang terjadi 122 kasus. Jadi trennya penurunan sebanyak 46 kasus. Penyelesaiannya laka lantas di tahun 2019 116 kasus, di tahun 2020 ini 66 kasus, turun 50 kasus karena juga kejadiannya menurun. Sedangkan korbannya juga mengalami penurunan. Total di tahun 2019 185 orang, di tahun 2020 106 orang, turun sekitar 79 orang. Sedangkan korban meninggal dunia, ini yang kita sesalkan bersama, justru meningkat. Yang sebelumnya 23 orang di tahun 2019, ini meningkat menjadi 24 orang tahun 2020 atau naik 1 orang. Mungkin rekan-rekan Bapak bisa mengingat ada kasus laka-laka menonjol, yaitu TKP di Sinjai Timur, di mana ada satu mobil, satu Avanza itu ringsek masuk ke dalam jurang kurang lebih 30 meter dan meninggal dunia semua sebanyak 6 orang kecuali driver. Berhasil kami amankan 1 orang. Luka berat nihil, luka ringan, penurunan tahun 2019 164 orang, tahun 2020 90 orang atau turun 74 orang. Sedangkan kerugian material mengalami penurunan juga dari tahun 2019 kerugian material sebanyak 254 juta rupiah, tahun 2020 ini menurun menjadi 150 juta rupiah atau turun sekitar kurang lebih 103 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran lalu lintas, ini sangat luar biasa sekali, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2019 hanya ada 717 pelanggaran, di tahun 2020 meningkat menjadi 1036 pelanggaran lalu lintas atau naik 309 kasus pelanggaran lalu lintas. Sedangkan tilang ini mengalami penurunan karena perintah langsung Bapak Kapolri kemarin tidak boleh penilangan pada saat operasi simpatik dan patuh. Jadi tahun 2019 kami melaksanakan 569 penilangan. Di tahun 2020 ini karena perintah langsung dari Bapak Kapolri menurun menjadi 347 penilangan atau turun 222 kasus penilangan. Sedangkan teguran, ini cukup banyak karena diperbolehkan, meningkat dari tahun 2019 hanya 148 teguran, di tahun 2020 ini meningkat menjadi 689.